Shalom saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Kamis 12 Maret 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Pagi ini mari kita datang dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kepada kita nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Nya. Karena itu marilah mempersiapkan bagian pembacaan kita sebagai tanda dan bukti bahwa kita siap dengan hati yang terbuka menerima kebenaran firman Tuhan. 1 Samuel pasal 5 ayat 10 sampai ayat 12. Sejenak kita satu untuk berdoa memohon hikmat dalam kuasa Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami siap untuk membaca firman-Mu dari 1 Samuel pasal 5 ayat 10 sampai ayat 12. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti kehendak-Mu yang dinyatakan melalui firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, supaya kami tidak hanya mendengarkan firman itu dengan telinga jasmani kami, tetapi juga kami memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mendengar dengan hati. Jauhkan kami dari hati yang keras yang tidak menghormati karya kasih-Mu. Ajarlah kami untuk hidup dengan rasa hormat, takut akan Tuhan, dan bersyukur atas setiap karya-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Berikan hikmat, berikan penyertaan Roh Kudus, supaya firman yang hamba-Mu sampaikan sungguh menjadi berkat dan penguatan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 5 ayat 10 sampai ayat 12. Firman Tuhan. Lalu mereka mengantar tabut Allah itu ke Ekron. Setibanya tabut Allah itu di Ekron, orang Ekron berteriak, "Mereka memindahkan tabut Allah Israel kepada kita untuk membinasakan kita dan bangsa kita." Sebab itu mereka mengirim orang kepada semua raja kota Filistin supaya berkumpul. Mereka berkata, "Antarkanlah tabut Allah Israel kembali ke tempatnya, agar tidak membinasakan kita dan bangsa kita." Terjadilah kegemparan maut di seluruh kota itu. Di sana tangan Allah sangat berat menekan. Orang-orang yang tidak mati ditulahi dengan benjolan-benjolan, dan jeritan kota itu naik ke langit. Amin. Firman Tuhan. Hormatilah karya kasih-Nya. Itulah tema kita saat ini. Saudara, setidaknya ada 2 alasan mengapa bangsa Filistin merampas tabut Allah, yakni menjadikannya semacam penghinaan bagi orang Israel dan menjadikannya semacam sumber kemenangan. Meskipun tabut tersebut berupa benda, namun ia adalah sesuatu yang kudus, bukan untuk diperlakukan sesuka hati. Dampaknya ialah kutuk penyakit dan kengerian bagi bangsa Filistin itu sendiri. Apa yang bangsa Filistin pikirkan baik untuk dilakukan terhadap tabut, ternyata menjadi kesialan bagi mereka sendiri. Tabut Allah bukan sesuatu benda yang bisa diperlakukan sesuka hati. Penghayatan iman Kristen mengimani bahwa Yesus Kristus adalah firman Tuhan yang datang kepada manusia. Meskipun begitu, toh Dia diperlakukan dengan tidak sepantasnya melalui penderitaan dan salib. Kendati demikian, justru itulah jalan yang dilaluinya supaya manusia sadar
bahwa daripadanya lah terpatri keselamatan dan ia sangat berbeda dengan ilah-ilah lain yang ada dalam dunia ini. Inilah sisi lainnya. Jika bangsa Filistin mendapat kutukan karena memperlakukan tabut Allah yang berisi loh batu firman-Nya, perlakuan hina yang diterima Yesus justru menyadarkan kita bahwa Ia yang diperlakukan seenaknya pada masa lalu justru mau merengkuh kita kepada keselamatan. Karya Yesus itu terjadi sekali dan kekal. Artinya, karyanya harus dihormati dan dihidupi dengan baik. Sadar atau tidak, acap kali kita menghormati karya Kristus dengan berbuat dosa. Dengan begitu, sama saja dengan tidak menghormati karya kasih Yesus Kristus. Melalui Minggu Prapaskah ini, kita diajak untuk senantiasa melihat ke dalam hidup kita. Jangan-jangan kita sering tidak menghormati Yesus Kristus yang telah menanggung kehinaan demi menyelamatkan kita. Sadarilah dan hormatilah Dia. Amin. Marilah kita bersatu menaikkan syafaat kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang hidup dan berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang harus dihormati dan dimuliakan. Ampunilah kami ya Tuhan, apabila dalam kehidupan sehari-hari kami sering kurang menghormati karya kasih-Mu. Terkadang kami melupakan penyertaan-Mu ya Tuhan, mengabaikan berkat-Mu, bahkan tidak menyadari betapa besarnya kasih-Mu dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk selalu hidup dengan hati yang takut akan Tuhan, menghargai setiap karya-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan kehidupan keluarga dari tiap anggota jemaat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan pekerjaan setiap hamba-hamba-Mu. Kami menyerahkan pelayanan kami sebagai kawan sekerja-Mu Tuhan. Dan bahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Engkau menuntun langkah kami, supaya apa yang kami lakukan dapat memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan persekutuan kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Berkati para pelayan, berkati penatua, diaken, pendeta, dan seluruh jemaat-Mu, supaya kami semua dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu dalam mengangkat tugas tanggung jawab kami, menyaksikan Injil-Mu di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan, bagi anggota jemaat yang sedang sakit, lemah, atau bergumul dalam berbagai persoalan hidup. Engkaulah yang akan memberikan penghiburan, kekuatan, dan pertolongan melalui orang-orang yang Engkau pakai di sekitar kami. Kami senantiasa berdoa bagi pemerintah di tengah-tengah daerah yang kami cintai, bahkan di tengah-tengah bangsa yang kami sangat cintai ini. Tuhanlah memimpin atas semua pemimpin bangsa. Dengan demikian, dalam kasih Tuhan, semuanya akan menjalankan tugas dengan baik, benar, bijaksana, adil, dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Ya Tuhan, sertailah kami sepanjang hari ini. Jagalah langkah kami, dan tolong kami agar dalam setiap perkataan kami, setiap buah pikiran kami, perbuatan kami, selalu menghormati karya kasih. Kami menyerahkan doa dan permohonan kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai.